Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Davina Luna, absen 11. Saya Loriza Ananda, absen 15. Di sini kami akan memaparkan penjelasan terkait materi pembelahan sel, khususnya materi pembelahan mitosis dan amitosis, sebagai bentuk penyelesaian tugas ulangan harian dari Bapak Sevi. Dan konsep yang akan kita ambil dari penugasan kali ini adalah konsep video teks. Jadi, simak video berikut ini. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun demikian, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda, meski intinya sama, yaitu perbanyakan sel. Fungsi pembelahan sel pada multiseluler adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh, sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel langsung. Pada proses pembelahan sel secara langsung, tidak terjadi fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Pembelah sel secara langsung disebut dengan pembelahan amitosis. Jenis pembelahan sel amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melakukan mekanisme pembelahan sel. Selanjutnya ada tahap-tahap pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis sendiri tidak terlalu rumit daripada pembelahan sel lainnya, karena pada proses pembelahan amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel, yang kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Seperti itulah tahap-tahap pada pembelahan amitosis. Untuk selanjutnya, pembelahan sel tidak langsung. Proses pembelahan sel secara tidak langsung merupakan proses pembelahan sel yang memerlukan tahapan-tahapan ketika melakukan pembelahan. Pembelahan secara tidak langsung dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel mitosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada bagian-bagian sel penyusun tubuh pada makhluk hidup eukariotik, di mana sel indukan bersifat diploid dan akan menghasilkan dua sel anakan diploid juga. Pembelahan ini terjadi pada bagian sel meristem somatis. Pada pembelahan sel mitosis ini bukan berarti suatu sel tersebut langsung membelah, melainkan melewati tahap-tahap perkembangan, mulai dari profase hingga telofase. Tahap-tahap pada pembelahan mitosis sendiri dibagi menjadi 5 tahap, yaitu ada tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama yaitu tahap interfase. Pada tahap interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, nukleus dan nukleolus tampak seperti jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Untuk tahap yang kedua, yaitu ada tahap profase. Selanjutnya, kita masuk ke tahap awal pembelahan sel. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan,
mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Beralih pada tahap yang ketiga, yaitu tahap metafase. Pada pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sudah terlihat tidak jelas. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindal. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah yaitu pada bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Pada tahap yang keempat yaitu tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindal menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Dan pada tahap yang terakhir dalam pembelahan mitosis yaitu pada tahap telofase, kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan sel mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindal mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Seperti itulah tahap-tahap pada pembelahan sel mitosis. Demikian Demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.